Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Sedekah termasuk amalan yang mulia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Sesungguhnya ada banyak kebaikan dan kebahagiaan yang akan didapat oleh orang-orang yang bersedekah. Demikian pula, orang yang bersedekah terkadang juga merasakan kesedihan, namun kesedihannya adalah kesedihan yang positif. Apa saja kebahagiaan dan kesedihan yang dirasakan dari orang yang bersedekah? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. Berikut kebahagiaan orang yang bersedekah diantaranya yaitu 1. Ia bersyukur karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima, karena pemberi berada di atas penerima, maka tangan dialah yang lebih tinggi. Hal itu juga menjadi kebahagiaan dari orang yang bersedekah. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-sebaiknya sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya maka Allah akan menjaganya, dan barang siapa yang merasa cukup maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1427 dan Muslim nomor 1053. Dalam hadis lainnya juga dijelaskan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas yaitu orang yang memberi infak dan tangan di bawah yaitu orang yang minta-minta. Hadis riwayat Bukhari nomor 1429 dan Muslim nomor 1033. Padahal orang yang sering meminta-minta atau mengemis tanpa ada alasan kebutuhan yang dibenarkan secara syariat Islam, maka ia akan mendapatkan ancaman dari Allah di akhirat kelak. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Huksi bin Junadah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah ia memakan bara api. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mujamul Kabir nomor 3506, 3508 dan Ibnu Huzaimah nomor 2446. Dalam hadis lainnya juga dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meminta harta kepada orang lain untuk memperkaya diri, maka sungguh, ia hanyalah meminta bara api, maka silakan ia meminta sedikit atau banyak. Hadis riwayat Muslim nomor 1041 dan Ibnu Majah nomor 1838. 2. Ia bersyukur karena tak mendapat kesusahan atau musibah seperti orang yang ia sedekahi. Orang yang bersedekah akan merasakan betapa bahagia bersyukurnya atas apa yang dimiliki dan merasa beruntung kehidupannya masih lebih baik dari kondisi orang yang disedekahi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutupi seorang muslim Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca kitab-kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, niscaya akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi malaikat serta Allah sebut-sebut mereka kepada makhluk di sisinya. Siapa yang lambat amalnya, maka bagusnya nasab tidak dapat mengejar ketertinggalan amal. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Keutamaan orang yang beri kebahagiaan pada orang lain dan mengangkat kesulitan dari orang lain disampaikan dalam hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Allah senantiasa menolong hamba selama ia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Disampaikan juga dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang biasa membantu hajat saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya dalam hajatnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6951 dan Muslim nomor 2580. 3. Ia bersyukur karena diberi kenikmatan melebihi banyak orang lainnya. Orang yang bersedekah walaupun dalam keadaan sempit sekalipun, ia masih tetap bahagia dan bersyukur, karena masih diberi kenikmatan untuk bernafas, kesehatan untuk beraktivitas, dan hal lainnya guna membantu orang lain. Ia merasa bahagia, jika dapat membuat orang lain bahagia. Apalagi sedekah tidaklah selalu dengan harta, melainkan juga dapat dilakukan dengan tenaga ataupun kebaikan lainnya, bahkan dengan menyingkirkan duri di jalan maupun hanya dengan senyuman saja. Banyak cara sedekah yang membuatnya dirinya bahagia mulai dari hal-hal yang ringan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya mulai matahari terbit. Memisahkan, menyelesaikan perkara antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Berkata yang baik juga termasuk sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan salat adalah sedekah. Serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari nomor 2989 dan Muslim nomor 1009. Dalam hadis lainnya juga disampaikan dari Abu Dzar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun juga walau engkau bertemu saudaramu dengan wajah berseri. Hadis riwayat Muslim nomor 2626. 4. Ia berbahagia karena memiliki harapan pahala dan keberkahan yang besar atas nikmat dengan sedekahnya. Pahala dan berkah dari sedekah sangatlah besar, sehingga membuat dirinya bahagia. Harta tersebut akan diberkahi dan akan dihilangkan berbagai dampak bahaya padanya. Kekurangan harta tersebut akan ditutup dengan keberkahannya. Ini bisa dirasakan secara inderawi dan kebiasaan. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Quran Surah Al-Hadid ayat 18. Dalam ayat lainnya, Allah juga berfirman, perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran, bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Dijelaskan juga dalam hadis dari Asma binti Abi Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda padaku, infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya, menyimpan tanpa mau mensedekahkan. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan barokah rizki tersebut. Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 1433 dan Muslim nomor 1029 dan 88. Lihatlah betapa besarnya pahala dan keberkahan dari sedekah yang dapat memberikan kebahagiaan bagi orang yang bersedekah, tidak hanya untuk di dunia, melainkan juga akhirat. 5. Ia senang bisa bermanfaat dan menyenangkan orang lain. Kebahagiaan lainnya dari orang yang bersedekah adalah dia merasa bahagia karena dapat bermanfaat untuk orang lain. Setiap orang mendambakan menjadi yang terbaik. Sebagai seorang muslim, orientasi hidup untuk menjadi yang terbaik bukanlah dinilai dari ukuran manusia semata, tetapi karena ridho Allah Ta'ala. Memberikan manfaat kepada orang lain maka manfaatnya akan kembali untuk kebaikan diri kita sendiri. Allah berfirman, jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Quran Surah Al-Isra ayat 7. Dalam hadis pun disampaikan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin itu adalah orang yang bisa menerima dan diterima orang lain, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa menerima dan tidak bisa diterima orang lain.
Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mujam Al-Awsat nomor 5949. Dalam hadis lainnya juga dijelaskan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mujam Al-Kabir nomor 13.280. Namun ingatlah, kebahagiaan itu tidak akan dirasakan jika tidak ada niat keikhlasan karena Allah dan hanya mengharap keuntungan dunia semata dari sedekah yang dikeluarkan. Di balik itu juga, ada kalanya seorang yang bersedekah merasa sedih. Mengapa bisa begitu? Karena ia merasa ikut bersedih dengan keadaan dan kesusahan orang yang ia sedekahi. Ia ingin memberi dengan pemberian yang lebih baik atau lebih banyak, namun ia baru hanya bisa memberikan apa yang ia berikan itu. Ia bersedih karena hanya mampu berbuat sedikit. Salah satu sifat baik yang dimiliki oleh seorang yang beriman yaitu ia merasa sedih dengan kesedihan yang menimpa saudara sesama muslim. Karena memang kaum mukmin itu bagaikan satu jasad, jika salah satunya sakit, maka anggota badan yang lain pun merasa tak nyaman dengan tak bisa tidur dan panasnya demam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal kasih sayang bagaikan satu tubuh, apabila satu anggota badan merintih kesakitan, maka sekujur badan akan merasakan panas dan demam. Hadis riwayat Muslim nomor 2586. Dalam hadis lainnya juga disampaikan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan yang bagian-bagiannya saling menguatkan satu dan lainnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6026 dan Muslim nomor 2585. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang gemar bersedekah, sehingga kita dapat menjadi orang yang selalu mensyukuri nikmat yang telah Allah anugerahkan. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.